Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta semangat untuk selalu belajar. Pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai konsep balok ya dan analisa dan desain lentur untuk balok persegi bertulangan tunggal. Jadi di sini ada beberapa yang akan kita pelajari ya, mulai dari konsepnya, kemudian menganalisanya seperti apa, dan mendesainnya seperti apa. Selanjutnya, di sini ada capaian pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan ini, di mana diharapkan setelah teman-teman mengikuti pembelajaran ini dengan baik, diharapkan mampu yang pertama yaitu memahami konsep pembebanan ya, pada balok beton bertulang dan aplikasinya pada sistem struktur. Ya. Kemudian yang kedua adalah persyaratan perencanaan lentur balok ya berdasarkan SNI 2847 tahun 2019. Ya. Yang ketiga mampu melakukan analisis lentur penampang balok persegi untuk yang bertulangan tunggal ya. Kemudian yang keempat ya mampu menentukan spasi tulangan dan selimut beton. Yang kelima mampu melakukan desain lentur penampang balok persegi bertulangan tunggal. Yang pertama kita masuk kepada konsep pembebanan ya. Yang pertama yaitu konsep pembebanan kita sebut dengan gravity load ya atau gravitasi ya ataupun yang bergerak dari atas ke bawah. Di sini dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu dead load atau beban mati. Teman-teman mungkin sudah mempelajari di mekanika teknik ataupun mekanika bahan ya mengenai pembebanan pada struktur sederhana ya seperti simple beam ya ataupun ada rangka batang ataupun ada konsol atau gerber yang mungkin teman-teman sudah pelajari semua dalam menghitung gaya dalamnya. Untuk lebih spesifik dapat kita lihat di sini beban itu yang disebut beban mati itu adalah beban yang semua bagian dari suatu struktur gedung yang bersifat tetap. Ya, intinya itu dia tidak berubah-ubah atau tidak bergerak selama masa layan struktur. Ya, termasuk unsur-unsur tambahan seperti finishing, mesin, serta peralatan-peralatan yang tetap, yang tidak berpindah tentunya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gedung atau bangunan tersebut. Kemudian, termasuk juga dalam pembebanan ini adalah berat struktur itu sendiri, ya, pipa-pipa atau plumbing, kemudian saluran listrik, kemudian AC, lampu-lampu, penutup lantai, plafon, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu dia yang disebut dengan beban mati. Di mana di sini berat material per meter persegi atau komponen gedung per meter kubik sudah dirangkum ya seperti baja per meter kubiknya itu adalah 7.850 kg per meter kubik, beton itu 2.200, beton bertulang 2.400 ya kilogram per meter kubik. Di sini dilanjutkan kayu juga punya, pasir ya. Kemudian komponen gedung juga sudah dikelompokkan, tetapi ini adalah meter persegi ya. Jadi spesi dari semen per sentimeter tebal itu 21 kg per meter perseginya. Kemudian dinding bata merah itu 250 kg per meter persegi, ada penutup atap genteng juga ada dan penutup ubin. Ya, di sini juga ada dijelaskan. Kemudian yang kedua, gravity load adalah jenisnya yaitu beban hidup. Ya, beban hidup ini atau disebut dengan beban yang berpindah atau bergerak ya. Jadi beban gravitasi yang bekerja pada suatu struktur di mana dia mengalami pergerakan selama masa layatnya, ya, di mana timbul akibat penggunaan dari suatu gedung. Nah, termasuk beban ini adalah berat manusia, ya, perabotan dan yang dapat dipindah-pindah tentunya seperti peralatan-peralatan yang bisa dimobilisasi, ya. Kemudian untuk selanjutnya seperti kendaraan, biasanya untuk gedung parkir itu ada kendaraan ya bebannya yang kita hitung sebagai beban hidup ya dan barang-barang lainnya. Untuk selanjutnya berdasarkan kegunaan ya bangunan. Ini dapat juga kita kelompokkan untuk mempersederhanakan lagi dari berat dari pembebanan kita. Di mana untuk lantai dan rumah tangga tinggal sederhana dapat kita ringkaskan menjadi 125 kg per meter persegi ya. Kemudian lantai sekolah, ruang kuliah, kantor dan lain sebagainya itu lebih berat ya. Bebannya diasumsikan 250
kilogram per meter persegi, ya. Kemudian ruang olahraga itu 400 kilogram per meter persegi. Kemudian lantai pabrik 400 kilogram per meter persegi, gedung parkir bertingkat untuk lantai bawahnya 800 kilogram per meter persegi, dan lantai gedung parkir ini 400 kilogram per meter persegi. Kira-kira ini asumsi pembebanan kita untuk beban hidup berdasarkan kegunaan gedungnya. Kemudian ada yang namanya lateral load, ya. Kalau tadi gravity, yang kedua adalah lateral, ya. Jadi pergerakannya itu horizontal, ya, atau dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Di mana yang pertama yaitu beban yang bekerja pada struktur. Yang pertama adalah wind load, ya, ataupun beban angin, ya. Jadi ini yang menjadi sumbernya adalah angin, ya. Beban angin sangat tergantung dari lokasi dan ketinggian dari struktur, ya. Besarnya tekanan tiup harus diambil minimum sebesar 25 kg per meter persegi, kecuali untuk bangunan-bangunan berikut, ya, seperti tekanan tiup di tepi laut itu sampai sejauh 5 km dari pantai, itu diambil sebesar 40 kg per meter persegi. Yang kedua adalah earthquake load, ya. Earthquake load ini adalah beban gempa, di mana di sini adalah semua beban statik ekuivalen yang bekerja pada suatu struktur akibat adanya pergerakan tanah oleh gempa bumi, baik pergerakan arah vertikal maupun horizontal. Namun pada umumnya percepatan tanah horizontal jauh lebih besar, ya, dibandingkan dengan arah vertikal, sehingga pengaruh gempa horizontal jauh lebih menentukan daripada gempa vertikal, termasuk dalam desain itu sendiri, ya. Ini pengenalan struktur, ya. Tadi kita sudah melihat pembebanannya, kira-kira kalau kita lihat denah lantai kira-kira seperti ini, ya. Seperti ini, kalau kita lihat yang bulat-bulat ini adalah kolom, ya. Yang bulat-bulat ini adalah kolom, kemudian yang bergaris di sebelah kanannya yang bergaris kuning ini adalah baloknya, ya, baloknya. Kira-kira seperti ini, dan teman-teman sudah mengenal ini pada gambar 1 atau gambar teknik 1. Nah, di sini secara umum kita perlu memahami mengenai taksiran awal untuk ukuran balok, ya, secara umum. Ya, nanti akan kita jelaskan secara rinci sesuai dengan SNI, ya. Ini untuk yang biasanya di lapangan ataupun secara sederhana dilakukan seperti ini, ya. Jadi H balok ini ataupun tinggi balok itu biasanya diambil 1/10 sampai dengan 1/12 panjang balok induk, ya. Kemudian 1 sampai 1/14 sampai dengan 1/15 untuk panjang balok anak, ya. Kemudian 1/5 untuk panjang balok untuk biasanya untuk cantilever, ya, atau BK. Kemudian B ini adalah lebar balok, ya. Jadi kalau udah dapat H-nya, kalau ada H apa namanya, bentang balok kita 5 meter, berarti taksiran balok kita adalah 1/10 dari 5 meter adalah 50 senti, ya, 50 senti untuk tinggi balok. Nah, bagaimana dengan lebarnya? Lebarnya adalah setengah sampai dengan 2/3 dari tinggi balok. Kalau tinggi balok kita tadi 50 senti, setengahnya adalah 25 atau sampai dengan 35 senti. Ya, jadi B dengan H-nya sudah bisa kita hitung. Nah, ini berdasarkan SNI untuk lebih rincinya, ya. Bahwasanya dijelaskan di sini bahwasanya untuk balok, ya, atau plat usuk satu arah, ya, biasa kita menggunakan yang seperti ini, itu L/16 untuk yang tertumpu sederhana. Kalau untuk ujung menerus L/18,5, kemudian untuk kedua ujung menerus itu L/21 untuk cantilever L/8. Di mana di sini ada beberapa penjelasan, ya, yang harus kita sesuaikan nanti. Selanjutnya untuk pembebanan, ya. Pembebanan sendiri intinya ketika ada balok, maka akan ada transformasi gaya dari plat, ya. Biasanya balok itu terhubung dengan plat, ya. Plat akan mendistribusikan gayanya kepada balok, ya. Jadi kalau balok kita L1 dan L2-nya sama, berarti distribusi gayanya akan rata, ya. Di sini kalau dia sama panjang kali lebarnya daripada suatu balok, ya, pada suatu bangunan, contoh lebar dari C ke D ini antar kolom adalah 4 meter,
kemudian CKA adalah 4 meter juga. Nah, caranya gampang, kita tinggal crossing saja dari titik C ke titik B dan titik D ke titik A ya, dengan sudut 45. Maka dia akan terbagi rata seperti segitiga ya, segitiga. Maka di sini juga akan didapat beban segitiga yang akan dipikul oleh suatu balok. Kalau kita sederhanakan seperti ini dalam analisa ataupun statika ya, atau mekanika teknik sederhana ya, kalau beban seperti segitiga seperti ini dalam penentuan distribusi gayanya, reaksi perletakan dan sebagainya. Nah, lain halnya kalau seandainya L1 dan L2-nya berbeda panjangnya ya. Maka di sini ketika kita tarik garis 45 derajat, dia akan ada yang tidak langsung memotong ya. Dia akan ada dua jenis gaya nanti, jenis bentuk dari distribusi gaya. Yang pertama adalah berbentuk segitiga bagi untuk bentang yang lebih pendek. Sementara untuk bentang lebih panjang dia berbentuk trapesium. Ya, kira-kira seperti gambar di samping. Atau bisa disebut dengan jika L2 per L1 itu kecil dari 2. Nah, kalau seandainya L1 dan L2-nya perbandingnya besar dari 2, ini nanti disebut dengan plat dua arah, plat satu arah ya. Jadi kalau ini disebut dengan dua arah, ya, di mana nanti distribusi gayanya mencakup apa namanya arah X dan arah Y. Ya. Kalau di sini one way slab ya, jadi plat satu arah, di mana nanti pembebanannya adalah kepada bentang terpanjang dari suatu balok ya. Jadi yang balok pendek tidak ikut, diasumsikan tidak ikut memikul beban ya, kira-kira seperti itu. Ini contoh perhitungan beban plat ya. Kalau kita lihat ya berat sendiri dari plat ya, beban mati yang pertama, kemudian kita detailkan berat sendiri plat ya dengan ketebalan 0,12 kali dengan beratnya atau beratnya per meter kubik, maka didapat 288 kg per meter kubik ya, per meter persegi tentunya ya. Kemudian finishing itu dengan tebal 2 cm ya kalikan 2100 dapatlah beratnya 42 kg per meter persegi. Marmer juga seperti itu. Kemudian didapat apa namanya total dead load kita atau beban mati kita sebesar 397 kg per meter persegi. Kemudian untuk beban hidup apartemen ya juga kita dapatkan 250 kg per meter persegi. Ini aktualisasi pembebanannya ya seperti ini, distribusi dari gaya yang akan dipikul oleh suatu bidang oleh balok ya terhadap beban dari suatu plat. Ya untuk pembebanan kita cukupkan dan untuk selanjutnya kita masuk ke subbab selanjutnya. Terima kasih.